Terluka dan tergerak oleh wanita. Bab 84. Mata elang berdarah Raihan sudah tidak lagi dia keluarkan. Dia tersenyum dingin berjalan ke sebelah Yuki. Yuki dikagetkan oleh tatapan mata Raihan. Berpikir untuk melepaskan tangan Raihan. "Kamu ingin berbuat apa?" Raihan tersenyum dingin dan berkata, "Melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita dan pria." Suara rendahnya seperti iblis yang berasal dari neraka. "Yuki, bukankah kamu berkata jika aku ini brengsek? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana arti dari kata brengsek yang sesungguhnya." "Jangan menyentuh aku, kamu iblis!" Yuki bereaksi. Tatapan mata Raihan yang seperti kalajengking yang haus darah membuat badannya bergetar, seperti tahu bahwa dia seperti domba yang sudah akan disembelih. Raihan berjalan ke depannya. Kekuatan Yuki yang sama sekali tidak bisa dikatakannya. Pada akhirnya, Yuki tidak lagi melawan, tidak berbicara, dan tidak melihatnya. Seperti sebuah es, sangat dingin. Tanpa perlawanan, dibawa Raihan menuju lantai atas. Tidak terdapat ekspresi apapun pada wajah pucatnya Yuki. Hanya tersisa satu kepingan hampa. Baru kali ini, Raihan melihat sosok Yuki yang begitu dingin. Amarah di hatinya menjadi lebih buruk. 2-3 langkah lagi, mereka sudah akan sampai di kamar. Raihan seketika melempar Yuki ke atas ranjang. Meskipun tempat tidur Raihan sangat lembut dan fleksibel, tetapi Yuki secara alamiah melindungi perutnya. Yuki tiba-tiba merasa takut karena teringat bahwa di dalam perutnya ada seorang anak. Dia takut jika anaknya tidak bisa bertahan dalam siksaan Raihan. Tidak bisa, aku tidak bisa membantah Raihan. Jika aku membantahnya, maka hanya bisa membuat lelah bayi yang ada di perutku. Dengan penuh keraguan, Yuki membuka matanya dan dengan sekuat tenaga menampilkan senyuman, berkata dengan penuh nada memohon dan meminta belas kasihan. "Raihan, aku benar-benar tidak melakukan sesuatu yang mengecewakanmu. Bisakah kamu tidak begitu kejam?" Raihan mengeluarkan senyum dinginnya, berjalan menuju Yuki. Wajahnya yang menghadap wajah Yuki sambil berkata, "Yuki, bukankah kamu sangat keras? Bukankah kamu menyukai berpura-pura seperti orang mati? Mengapa sekarang kamu minta diperlakukan secara lembut?" Aku bersalah. Aku minta maaf. Aku tidak seharusnya tinggal di luar. Aku seharusnya segera menghubungi setelah bebas dari penculik itu. Lebih baik jika dia tidak mengatakan hal ini. Ketika dia mengatakan hal ini, wajah Raihan berubah menjadi lebih menyeramkan. Mata elangnya menatap tajam ke arah Yuki. Pantas mati. Setelah dia diculik, sebenarnya tidak terpikir meminta bantuan Raihan. Sebenarnya tidak terpikir untuk menelponnya pertama kali. Raihan menggigit keras bibirnya dan berkata, "Kamu merupakan perempuan yang tidak memiliki otak dan hati. Kamu tidak usah berpura-pura memperlakukanku dengan baik. Jika bukan ada anak di dalam perutmu, takutnya kamu dari awal sudah memarahi leluhurku." 18 generasi. Terlepas dari perlawanan Yuki, Raihan membalikkan tangan Yuki ke belakang. Dengan menggunakan satu tangan dan tangan lainnya, mengelus lembut perut Yuki yang sudah sedikit membesar. Gerakan Raihan sangat lembut dan masih membawa senyumannya. Tetapi Yuki merasa itu merupakan suatu hal yang menyeramkan. Pria ini sebenarnya mau melakukan apa? Yuki melebarkan matanya, menatap takut ke arah Raihan.
"Rehan, kamu sebenarnya sedang apa?" Rehan menggepalkan jari-jarinya, mendekatkan ke arah perut Yuki. Wajahnya menampilkan senyuman menyeramkan dan berkata dengan ringan kepada Yuki, "Yuki, jika aku meninju perutmu, kira-kira bayi di dalam perutmu akan bagaimana ya?" Yuki merasa terkejut hingga air matanya mengalir dengan deras. Dia menjerit dengan keras, berusaha menghindari Rehan, menangis meminta belas kasihan. Jangan menyentuh anakku. Jika kamu ingin marah, lampiaskan saja kepadaku. Jangan menyakiti anakku. Aku mohon, Rehan." Sebutir demi sebutir air matanya jatuh ke tanah. Tubuh putih seperti magnolia segar. Rehan sudah sedari tadi melepaskan dasi di lehernya, lalu mengikat erat tangan Yuki, dan kemudian mengambil 2 ikatan lain dari lemari dan mengikat kaki Yuki ke ujung tempat tidur. Rehan merasa puas melihat raut wajah penuh ketakutan Yuki. Di dalam mata Yuki bisa menatap jelas wajah Rehan. Di dalam mata Yuki ada Rehan. Ini sangatlah bagus. Bagaimana caranya Rehan memperkosanya, dia sudah tidak ingat dengan jelas. Karena dia pada saat itu sudah setengah pingsan. Setengah sadar, dia merasa Rehan menggendongnya dan memandikannya. Gerakannya sangat lembut seperti sedang melindungi, memperlakukannya seperti boneka yang mudah hancur. Tetapi Yuki merasa bahwa semua itu hanyalah imajinasinya seorang. Mimpi setengah sadarnya. Rehan begitu benci hingga mau membunuhnya. Bagaimana bisa memperlakukannya dengan begitu lembut? Sinar matahari pagi masuk ke arah jendela kamarnya. Begitu Yuki membuka matanya, dia sudah melihat Rehan yang sedang menatap dirinya. Yuki dengan segera memegang erat-erat selimut dan dengan diam-diam menggeserkan badannya ke pinggir kasur. Tidak ingin membuat tubuhnya tersentuh oleh Rehan. Kaki Rehan dengan cepat mengikat kaki Yuki. Setelah merasa bahwa Yuki sedang tidak bergerak, membuat Yuki terkurung erat dalam dekapannya. Yuki hanya bisa memberikan senyumannya dan berkata dengan hati-hati, Aku hanya ingin pergi ke toilet." "Tidak boleh pergi. Temani aku." Kedua mata Rehan tertutup, tidak memberikan ekspresi apapun. Benar-benar ya, bagaimana ada orang yang begitu egois, bahkan tidak mengizinkannya pergi ke toilet sekalipun. Sangat tidak masuk akal. Orang yang ada di penjara juga tidak akan mungkin tidak diizinkan pergi ke toilet. Di dalam hati Yuki berteriak, tetapi tetap tidak berani mengeluarkan kata apapun. Baiklah, sebenarnya dia juga tidak terlalu terburu-buru. Menemani Rehan sebentar lagi di atas kasur. Nanti jika dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi, lalu mengeluarkannya di atas kasur itu akan sangat bagus, membuat Rehan merasa jijik. Lebih bagus lagi jika membuatnya merasa jijik hingga tidak berani menyentuhnya lagi. Yuki membuat senyuman tipis pada wajahnya. Senyuman ini membuat Rehan salah paham. Dia mengira Yuki senang diminta menemaninya. Senyuman dinginnya berubah menjadi lebih lembut. Kedua manusia itu begitu saja berbaring dalam diam, mendengar suara burung yang sedang berkicau di luar jendela. Yuki merasakan sesuatu perasaan yang aneh, mengingat masa kecilnya dahulu. Pada saat itu, dia diam-diam berbaring di atas ranjang, menunggu hingga ibunya membangunkannya. Dia sangat suka perasaan ketika ibunya memasukkan kedua tangannya ke dalam selimut dan membangunkannya. Dia menyukai ekspresi ibunya yang terlihat begitu menyayanginya. Pada saat itu, dia masih merupakan seorang putri.
Di dalam kesunyian, suara Raihan tiba-tiba memecahkan kesunyian. Yuki, aku bertanya kepadamu satu pertanyaan. Suara Raihan terdengar begitu datar. Yuki sama sekali tidak bisa mendengar suara gugup Raihan. Ya, apa? Yuki menjawabnya dengan malas. Yuki, apakah kamu mencintaiku? Raihan bertanya sembari menutup matanya. Dengan hanya menutup matanya, dia baru bisa mengeluarkan pertanyaan ini. Pertanyaan semacam ini, jika didengar beberapa bulan yang lalu, dia akan merasa begitu menjijikkan dan merinding. Sama sekali tidak bisa ditahannya. Beberapa bulan yang lalu, dia sama sekali tidak bisa terpikirkan jika suatu saat nanti dia akan menanyakan pertanyaan seperti ini kepada seorang gadis. Perempuan di matanya hanya seperti baju yang bisa dibuang kapan saja, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hewan peliharaannya. Menyakiti hati wanita baginya adalah suatu hal yang biasa. Tetapi hari ini, dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti ini kepada Yuki.